Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas beberapa hal mengenai perkembangan sosial ekonomi masa Islam di Nusantara. Adapun hal-hal yang akan dibahas di dalam video ini antara lain yaitu tentang bagaimana sejarah masuknya Islam ke Nusantara, kemudian bagaimana perkembangan dari segi sosial dan juga ekonomi ketika Islam ada di Nusantara. Untuk berikutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Dalam perkembangan agama Islam di Indonesia, salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Ada beberapa teori penyebaran Islam di Nusantara, diantaranya adalah teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan teori penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India antara abad ke-7 sampai abad ke-13. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Yang kedua, teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Perkembangan ekonomi pada masa Islam, kegiatan perekonomian terutama menyangkut perdagangan sudah maju dengan pesat. Berdirinya bandar-bandar atau pelabuhan tempat transaksi biasanya dilakukan adalah fakta yang menguatkan hal itu. Berbagai bandar itu tidak hanya disinggahi oleh perdagangan pribumi, tapi juga oleh pedagang asing atau mancanegara. Pedagang dari mancanegara umumnya berasal dari Arab, Persia, Cina, bahkan dari Eropa. Antara Islam dan perdagangan merupakan suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Banyak sekali contoh yang menyebutkan bahwa dalam perdagangan disebarkan pula agama Islam atau perdagangan di Indonesia dilakukan oleh banyak sekali contoh yang menyebutkan bahwa dalam perdagangan disebarkan pula agama Islam atau perdagangan di Indonesia dilakukan oleh pedagang Islam. Perkembangan ekonomi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan kontribusi pedagang-pedagang Islam. Misalnya pedagang Islam yang berasal dari Arab, Gujarat, bahkan Cina. Perkembangan ini dari mulai ujung barat Indonesia yaitu Aceh sampai Indonesia Timur termasuk berhasil masuk dan berkembang di pulau rempah-rempah yaitu di Maluku. Baiklah, saya akan melanjutkan membahas tentang perkembangan sosial. Syiar agama Islam serta penyebarannya di Indonesia begitu cepat. Salah satu faktor pendukungnya adalah adanya beberapa aspek sosial dalam ajaran Islam yang tidak memberatkan serta cocok dengan masyarakat Indonesia. Aspek-aspek itu meliputi yang pertama ajarannya sederhana, yang kedua syaratnya mudah, yang ketiga tidak mengenal sistem kasta, yang keempat upacara-upacara keagamaannya sangat sederhana serta disebarkan melalui jalan damai. Kesederhanaan ajaran agama Islam menjadikan agama Islam sebagai agama yang sangat mudah dimengerti sehingga dapat diterima oleh setiap orang yang sedang mempelajarinya. Salah satu buktinya adalah Islam mengatur setiap aktivitas manusia bahkan dari yang terkecil, misalnya berdoa sebelum masuk kamar mandi. Selain itu, dalam perwujudan Tuhannya, Allah yang jelas-jelas tidak dapat diserupakan dengan makhluk lain. Makhluk apapun di dunia ini sangat masuk akal. Karena Tuhan tidak sama dengan yang diciptakannya. Ajaran Islam pun tidak memberatkan. Misalnya, ada seorang umatnya yang dalam perjalanan jauh, lebih dari 80 km, maka sholat atau ibadahnya bisa diringkas
atau dalam istilah lain disebut qada. Syarat pokok untuk menjadi seorang muslim adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Isi dari kedua kalimat syahadat itu adalah pengakuan atau kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, serta kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tidak diperlukan upacara khusus, misal penyediaan benda-benda upacara, tidak memerlukan biaya mahal, cukup melalui lisan dan dimantapkan dalam hati. Hal inilah yang membuat banyak orang yang berduyun-duyun masuk agama Islam dikarenakan syaratnya yang mudah dalam memeluknya. Islam tidak mengenal kasta, yaitu penggolongan pemeluk agama berdasarkan derajat atau status sosial. Semua pemeluk dalam agama ini dipandang sama status derajatnya. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan dan amal ibadah mereka di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, ajaran agama Islam lebih menarik bagi rakyat biasa yang justru lebih besar jumlahnya. Kemudian, upacara-upacara keagamaan atau ritual dalam ajaran Islam sangat sederhana. Dalam melaksanakan ritual keagamaan, pemeluk agama Islam tidak pernah melakukan hal-hal yang rumit, misalnya sesaji, tidak ada korban yang harus dipersembahkan pada Sang Pencipta. Karena pada dasarnya agama ini hanya memberikan yang mudah saja pada pemeluknya. Ibadah sholat 5 waktu dalam sehari tidaklah terlalu sulit, karena saya melakukannya pun mudah. Demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai tentang bagaimana perkembangan sosial dan juga ekonomi masa Islam di Nusantara. Sekiranya melalui video yang ada ini dapat memberi manfaat dan juga pengetahuan bagi kita semua. Sekian dari kami ucapkan